Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Palembang Angelina Sonda sudah 5 tahun ini mendekam di lapas khusus wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Masa hukuman itu sudah berjalan separuh dari total 10 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Menjalani masa hukuman tersebut tentu bukan hal mudah bagi Angie. Apalagi Angie masuk penjara saat Kianu Jabar Masaid putranya belum genap berusia 3 tahun. Namun lamanya masa hukuman tidak membuat Angie putus asa. Meski kadang ia merasa frustrasi dengan lamanya hukuman, tapi aktivitas keagamaan yang dilakukannya menjadi obat mujarab yang dapat selalu meneguhkannya. Ya sudahlah, kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita ingin memperbaikinya dengan menambah tabungan-tabungan kita. Ditemui Rabu kemarin di dalam lapas bersama Neno Walisman, Angie mengaku sangat terbantu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukannya. Beberapa waktu belakangan ini, setiap hari Rabu Neno berkunjung ke lapas wanita Pondok Bambu. Artis yang rajin berdakwah ini berkunjung ke lapas untuk menemani aktivitas keagamaan para penghuni lapas. Ngapain lu jadi mentor? Enggak, no I'm no one. Badannya itu membuat, jadi kan kadang-kadang kan up and down, itu harus saya akuin. Tidak selamanya iman tuh stabil gitu. Dia kadang-kadang dropnya bahkan sampai titik terendah. Ketika kita, ya Allah saya ini udah 5 tahun loh bergumul dengan Allah gitu kan. Nah, tapi kan tanda-tanda kayak kita berenang, kalau nggak lihat ujungnya kan capek gitu. Berenang terus sementara energi kita kekuras. Nah ini nih chargernya. Neno adalah salah satu sahabat selain penyanyi Maya Estianty yang sering membimbing Angie di dalam lapas. Neno juga menilai bahwa Angie sejatinya telah siap menjadi juru dakwah. Hal ini diketahui Neno saat melihat tulisan-tulisan Angie yang inspiratif dan menjadi permenungannya saat sepi dan sendiri dalam kumpungan jeruji besi. Namun, pujian Neno itu ditanggapi Angie dengan merendah. Saya tidak mau memberanikan diri mengatakan berdakwah ya, karena ilmu saya masih sangat cetek lah. Saya belum banyak ilmunya gitu. Saya sekarang aja masih merasa perlu untuk banyak membaca gitu, banyak berguru gitu. Karena kan kalau berdakwah otomatis kita sudah harus punya ilmu yang banyak, dan saya masih merasa belum sampai ke situ. Tapi keinginan pasti ada, ingin rasanya, karena kan ingin mengajak manusia tuh, ya Allah udah ini dunia nih tempatnya sementara deh. Yang dilihat tuh semuanya fana dan semuanya tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nanti hanyalah apakah neraka atau surga. Nah, jadi kan kalau sudah berpikir ke situ, maka sudah terbayanglah tulisan-tulisannya seperti apa. Masa-masa prihatin Angie pun agaknya belum usai. Di saat ia tak bisa mendampingi usia emas putranya sejak November 2016 lalu, kegalauan perempuan kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini menjadi-jadi saat Brotoseno terbelit masalah hukum. Lelaki yang disebut-sebut telah menjadi suami sirinya itu ditangkap oleh Divisi Propam Polri atas tuduhan penyuapan. Pertamanya khawatir, ya Allah Mas Broto nggak ada, nih Kianu bagaimana. Tapi akhirnya subhanallah, sampai Kianu pun mungkin tidak ibarat katanya Allah nggak ridho nih kalau Kianu juga dapat yang haram. Kalau melihat dari kacamata iman ini subhanallah, Allah sangat sayang ya Allah, dan jarang, biasanya Allah biarin. Ini saking Allah mau bersihin, bener-bener dibersihin sampai orang-orang sekitar aku pun itu kata Allah sudah hidup yang lurus, hidup yang benar, dan saya sangat bersyukur. Penangkapan Brotoseno ini jelas membuat dunia Angie seakan runtuh seketika. Pikiran pertama Angie adalah soal Kianu Jabar Masaid putranya. Dengan penangkapan Brotoseno itu, Kianu tentu tak ada yang menemani karena ia sendiri masih menjalani hukuman. Hal itulah yang ia rasakan saat pertama kali tahu sang suami sirinya ditangkap. Ketika seakan-akan, aduh Mas Broto kena masalah lagi. Tapi kan Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya udah, hanya Allah tempat aku bergantung. Jadi udah, walaupun nggak mungkin saya pungkiri ya, itu tuh yang namanya nangis juga iya. Sebenarnya masih belum tahu kapan bebasnya, gitu kan. Yang saya bilang tadi udah berenang, udah capek banget nih. Untung ada suplemen energi dari Mbak Neno tuh. Kadang-kadang udah ngap, ya Allah kok tepinya nggak kelihatan nih, ya Allah kapan abisnya gitu kan, Mas ada kan gitu. Cuman ternyata mungkin Allah punya rencana lain yang otak saya ini nggak sanggup untuk memahaminya. Rentetan kejadian dalam hidup Angie memang membuatnya tidak habis pikir bagaimana mungkin ia kuat melalui semua kejadian itu. Dan dalam kondisi terjepit ini, Angie tetap bersyukur karena semua itu membuat putranya semakin mandiri dalam menjalani hidup.
Dalam kunjungan-kunjungan Keanu ke lapas yang masih rutin dilakukannya bersama Zahwa dan Alia, Keanu kerap bercerita tentang kegiatan sekolahnya pada sang ibunda. Yang pasti di bawah pengasuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sih, sekarang di rumah Mas Broto aja gitu kan. Jadi ya dia menjadi anak yang mandiri walaupun dia masih belum mengerti sesungguhnya apa yang terjadi ya. Tetapi Keanu saya rasa dia sudah memahami tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Tetapi dia sekarang alhamdulillah dia sekarang jadi tim sepak bola di sekolahnya. Dia itu bikin golnya banyak deh gitu ya kan. Jadi mungkin sama almarhum Mas Aji kali dia turun bakat main bolanya. Terus dia main piano. Jadi alhamdulillah dia juga ngaji. Keterlibatan Angie dalam aktivitas keagamaan juga ditanggapi positif oleh Ika Yusanti, Kepala Lapas Khusus Wanita Pondok Bambu. Ika juga menuturkan bahwa selain aktivitas keagamaan, Angie juga sering mengajak warga binaan lain untuk ikut hobinya bercocok tanam. Benji banyak menggerakkan atau mengajak teman-temannya untuk contohnya yaitu ada beberapa kelompok yang memang hobi bercocok tanaman hias, Mbak Enji ajak. Mbak Enji juga cukup kooperatif di sini, lalu bisa memotivasi rekan-rekannya yang tadinya memang sulit untuk sholat, beribadah, Mbak Enji bisa ajak. Cukup membantu kami juga selama ada di dalam lapas. Bercocok tanam memang menjadi hobi Angie sejak lama. Hobi itu pula lah yang berhasil menolongnya untuk sejenak melupakan kesesakan dan kesedihan berada dalam tahanan. Hobi ini membuat Angie kadang merasa bebas, meski kenyataannya sedang terkurung dalam penjara. Hal ini menjadi hiburan untuknya dalam menantikan saat kebebasan. Ya paling enggak kita berusaha menciptakan atmosfer seperti di rumah aja lah. Tuh, jadi kan kalau udah masuk ya kebayang lah maksudnya sel-selnya kan kayak begitu ya. Nah kalau di sini kan kita bisa duduk sejenak, terus aku biasa sambil diary aku mulai nulis-nulis. Paling nggak nongkrong di situ kalau anak-anak lagi banyak kan, ya udah kita duduk sini sambil buku nulis-nulis. Ya Allah, walaupun ini sempit, tapi kalau Allah memberikan kelapangan di dalam hati kita kelihatannya seperti besar, ngerasa kayak taman-taman di mana gitu ya. Walaupun tamannya di Pondok Bambu, tapi beranggapannya ya Allah, udahlah anggap aja lah kayak taman di Amerika gitu. Dengan segala macam pohon-pohon yang bercampuran sebenarnya ada belimbing, terus ini ada daun Afrika, ada okra. Pahit ketir warna dunia, tangis tawa rasa hati terluka.